Adapun ayat seperti di An-Najm, Allah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Maka tidaklah bagi manusia, bagi orang-orang yang telah meninggal, wa alaysa lil insan, tidaklah bagi manusia yang telah meninggal yang dia bawa untuk hari akhirat sebagai bekal, last destination-nya ke surga atau neraka, itu wa alaysa lil insan illa ma sa'a, kecuali yang dia kumpulkan dulu. Maka makna ayat ini, tidaklah bagi seseorang dari amalan kebaikan dan amalan keburukan kecuali yang dia dulu di dunia dia kumpulkan. Maka orang yang sudah meninggal di antara kita, jika meninggal terputus urusan dengan dunia, lalu amal-amal baik dan buruknya tergantung yang dulu dia lakukan. Kesimpulannya, tidak ada pahala dari orang yang melakukan di dunia dikirimkan kepadanya. Tidak diterima di sini, di dalam keumuman ayat ini. Dan tidak ada keburukan dosa yang diwariskan, seperti sin of the father, istilah di orang barat, bahwa dosa dari ayah diturunkan kepada anak, itu tidak ada. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan tidak ada hubungan orang yang meninggal mendapatkan kebaikan dari orang yang hidup. Lalu ayat ini di exception, diberikan pengecualian. Mana pengecualiannya? Di antaranya 3 perkara. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu ila min salat, ila min shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin saleh yad'u lahu." Yang maknanya bahwa jika seorang meninggal, terputus hubungan dunia dengan mayit ini. Sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi beribadah. Terputus karena sudah expired dengan dunia ini. Namun di sana masih ada 3 perkara di dalam hadis ini yang masih berhubungan dengan orang yang sudah meninggal ini. Maka yang pertama adalah shadaqatun jariyah, di mana orang ini dulu membantu untuk membangun masjid, membantu untuk membangun MCK masjid, tempat wudu masjid, atau membantu untuk dakwah, untuk kepentingan dakwah. Maka akhirnya masjid ini terus berdiri dan dilaksanakan sholat padanya, dan tempat wudu dan MCK dan mungkin sumur bor yang dipakai untuk wudu dan kemudahan untuk orang-orang yang sholat. Selama masjid dan MCK itu dipakai, maka dia akan mendapatkan terus menerus pahala meskipun sudah meninggal. Ini contoh amal jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Misalnya dia seorang dai yang mengajari santri-santrinya untuk melaksanakan sholat dan peribadatan ala basirah di atas ilmu. Maka di saat guru ini meninggal, anak-anaknya melaksanakan sunnah yang termatikan, murid-muridnya menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan, maka guru ini akan mendapatkan pahala terus mengalir meskipun sudah meninggal. Dan exception, pengecualian yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka ini pendalilan dari manhaj Imam Asy-Syafi'i, dan ini pilihan dari kita. Yang rajih adalah sembelihannya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak termasuk dari 3 perkara tadi dan masuk kepada keumuman ayat wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah orang yang meninggal itu mengalir pahalanya kecuali apa yang dia lakukan dulu di dunia. Lalu 3 hadis di hadis Abi Hurairah hanya 3. Pertama, amal jariyahnya dia. Kedua,
ilmu yang bermanfaat bagi dia. Ketiga, doa dari anaknya yang soleh. Kemudian soal yang kedua, lalu bagaimana di saat kita menyembelih? Apakah kita membaca sesuatu? Jawabnya na'am. Hanya membaca bismillah dan takbir Allahu Akbar di saat menyembelih. Tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca ucapan Al-Quran yang berhubungan dengan sembelihan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak juga membaca fasalli li rabbika wanhar. Dua ayat ini berhubungan dengan sembelihan misalnya, maka tidak ada urusannya. Yang jadi sunnah adalah membaca bismillah dan membaca takbir. Mana dalilnya? Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Dhaha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kabshain amla'ain. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadabahahuma biyadihi. Disebutkan di hadis Anas, Nabi menyembelih dua kambing yang gemuk dan putih, domba Garut kalau di sini, ataupun domba yang ada wolnya, bukan domba bandot yang ada pada kita. Menyembelih dua kambing yang gemuk dan putih. Fara'aituhu, kata Anas, aku melihat wadi'an qadamahu ala sifahihima. Nabi di saat menyembelih itu memegang leher dan kakinya diinjakkan kepada kedua dari bahu kaki yang depan, di bawah dari leher, untuk lebih menguatkan tidak bergerak. Lalu apa yang dilakukan dari azkar? Yusammi wa yukabbir. Nabi membaca bismillah. Perlu diperhatikan kalimat yusammi dari tasmiyah, masdarnya tasmiyah, maka fiilnya yusammi. Apa natijah dari lafadznya? Hanya bismillah. Ini makna tasmiyah. Dan fiil amrnya sammi. Seperti di hadis Umar ibni Abi Salamah, di saat Umar ibni Abi Salamah ingin makan langsung dari sahan Nabi, Nabi melarangnya dan dikatakan ya gulam samillah dengan fi'lun amr. Samillah maknanya bismillah saja. Lalu kenapa tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim dengan dua sifat? Kita katakan itu namanya basmil. Fi'lun amrnya basmil. Adapun fi'lun mudhari'nya yubasmil. Adapun masdarnya basmalah. Maka kalimat basmalah ataupun fi'lun mudhari'nya yubasmilu ataupun fi'lun madhinya basmalah dan juga fi'lun amrnya basmil memerintahkan kepada orang agar membaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun di dalam hadis Anas tadi yusammi fi'lun mudhari' yusammi dan fi'lun amrnya samillah seperti di hadis tadi, samillah ya gulam, dan juga masdarnya adalah tasmiyah. Ini lafadznya hanya bismillah tanpa lafadz ar-Rahman ar-Rahim. Maka beda antara at-tasmiyah dengan basmalah, dan beda antara yusammi dengan yubasmil, dan berbeda antara samillah dengan basmil. Sehingga kesimpulannya kita hanya cukup dengan membaca bismillah dan bertakbir. Fadabahahuma biyadihi, dan dulu Nabi menyembelih dengan kedua tangannya. Kemudian soal yang ketiga tentang permasalahan al-istikharah, maka jawabnya kita kembali kepada hadis. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Maka disebutkan dari Jabir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha. Nabi telah mengajari kami untuk melaksanakan doa istikharah dalam berbagai perkara. Seperti mengajari kami surat Al-Qur'an. Kemudian Nabi mengajarkan di sini, idza hamma ahadukum bil amri. Maka jika telah berniat dan bahkan telah melaksanakan beberapa sebab, maka lebih baik untuk melaksanakan sholat istikharah. Falyarka' rak'atain min ghairi fariḍah.
maka melaksanakan salat istikharah 2 rakaat yang bukan wajib. Summa liyaqul, kemudian mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wastaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik al-adim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajli amri wa ajilihi idan faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdurli al khaira haitsu kana summa ardini. Qala wa yusami hajatahu, kemudian menyebutkan hajatnya. Maka di dalam hadis ini yang artinya diajari oleh Nabi doa dalam salat istikharah, ya Allah, sungguhnya aku mohon kebaikan kepadamu dengan ilmumu dan dengan kemampuanmu, kudrahmu dan kekuasaanmu, dan aku mohon kepadamu dari anugerahmu yang agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau maha tahu dan aku tidak mengetahui apapun. Engkaulah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Maka wahai Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, misalnya tentang pernikahan ataupun tentang bisnis, jual beli ataupun apa saja, maka disebutkan permasalahannya adalah baik bagiku dalam agamaku dan kehidupanku dan akhir urusanku, maka permudahkanlah itu semuanya untukku dan tunjukkanlah itu kepadaku dan berkahilah aku di dalamnya. Namun apabila engkau mengetahui bahwa urusan itu buruk bagiku dalam agamaku dan kehidupanku dan akhir dari kehidupanku kelak, dia adalah buruk di agamanya, di dunianya dan di hari akhirat, menyebabkan dosa-dosa misalnya, maka jauhkanlah itu dariku dan jauhkanlah diriku darinya. Tentukanlah untukku apapun yang terbaik wahai Allah, dan jadikanlah ridho aku dengan perkara tersebut. Maka dari doa ini yang kami sebutkan Arabnya dan kami sebutkan hadisnya secara teks di Sahih Al-Bukhari yang sanadnya sahih tentunya, dan kami terjemahkan. Dari sini kita mengetahui bahwa doa istikharah adalah doa meminta agar kita meminta petunjuk kepada Allah. Karena kita manusia hanya punya planning. Misalnya stok kita dulu masih kurang 1, sekarang sudah overstock. Ada 2 pilihan, 1 janda kaya, 1 perawan tapi miskin misalnya. Maka kita yang mau menikah terakhir ini yang keempat, pilih rangkayo, janda kaya yang nanti bisa dapat villa dan mobil dan sebagainya, atau menikahi perempuan perawan masih kecil tetapi miskin, tentunya karena memang tidak mempunyai apa-apa. Maka dari 2 pilihan ini dia bersalat, dia berdoa salat istikharah. Contohnya seperti itu. Maka salat istikharah di sini seperti ditanyakan tadi, tujuannya adalah kita iltija kepada Allah. Kita melaksanakan sebab. Misalnya yang mana ya dari 2 perkara ini, coba dilihat mana yang lebih baik untuk dirimu, agamamu dan masa depanmu. Misalnya dia, alhamdulillah aku sudah kaya, sudah cukup, tidak butuh janda kaya lagi. Apalagi nanti janda kaya itu akan menguasai kehidupanku dan mungkin akan ribut dengan istri-istri yang lain dan sebagainya. Maka itu sudah ada pada dirinya.
Namun dia melaksanakan sholat istikharah untuk Allah mengarahkan. Karena tadi lafadznya, maka wahai Allah, jika dia itu buruk untuk masa depanku di hari akhirah dan di dunia, fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkanlah perkara itu dariku dan perkara itu terjauh dari diriku. Wa abdurli al khaira, maka tetapkanlah kepadaku yang terbaik dan jadikanlah aku ridho kepada pilihan yang terbaik. Maka dengan dia melaksanakan sholat ini dan meminta kepada Allah dan melaksanakan sebab yang ada, tiba-tiba hatinya ditenangkan kepada yang perawan meskipun miskin, tidak apa-apa, hidup bersama di gubuk yang terbuat dari kayu. Yang penting bisa melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu daripada menikah dengan janda kaya yang mana dia akan bisa jadi terfitnah dengan dunia, sibuk dengan dunia misalnya. Maka diarahkan oleh Allah karena doa tadi, wasrifni anhu, wahai Allah jauhkan aku dari perkara yang tadi dianggap tidak begitu baik. Maka Allah akan menjauhkan dari janda tersebut dan akhirnya nikahlah dengan perawan yang miskin dan papa. Maka Allah jadikan hatinya pun ridho. Maka inilah contoh. Kesimpulannya, permasalahan sholat istikharah, maka kita melaksanakan sebab dan pilihan dari kita sendiri. Namun setelah itu dipalingkan kepada Allah, diberikan kepada Allah, karena kita hanya manusia bisa planning dan jahil dari hakikat perkara, diberikan kepada Allah. Maka jika Allah di sini memberikan keputusan di mana Allah akan menjauhkan dia dari dua pilihan, satu pilihan yang tidak diinginkan, maka ini yang bisa kita berikan dari jawaban pertanyaan. Maka kita cukupkan pertanyaan kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa